Baiklah, selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore kita yang berada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan Bible study kita yang kita sudah pelajari pada waktu lalu, yang mana dalam mempelajari pekabaran malaikat ketiga, yaitu pembenaran oleh iman, kita sudah belajar bagaimana kita bisa memperoleh kebenaran bukan dengan hasil pekerjaan kita dalam menurut hukum Tuhan, tetapi itu adalah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma, di mana saat kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan, Tuhan mengambil dosa-dosa kita dan Dia memberikan kepada kita kebenarannya. Nah, pada waktu kita mempelajari pekabaran itu, ada hal-hal yang kita pelajari dari tulisan Ellen White sendiri, di mana dibilang kita tidak bisa memperoleh pembenaran oleh iman, sementara kita terus-menerus mempraktekkan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan, atau kita gagal dalam melaksanakan tugas yang kita ketahui. Jadi ini adalah hal-hal yang kita tidak bisa terus memakai jubah kebenaran Kristus, di mana jubah kebenaran Kristus itu akan hilang, atau jubah kebenaran Kristus itu kita tidak bisa peroleh di saat kita terus-menerus mempraktekkan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan, atau terus-menerus kita melalaikan akan tugas-tugas dan tanggung jawab yang kita sudah ketahui. Nah, pada waktu lalu kita sudah belajar, jadi apa tugas dan tanggung jawab kita? Tugas dan tanggung jawab kita itu adalah di dalam ruang kecil itu adalah saya punya tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Ya kan? Jadi apa tugas dan tanggung jawab saya di dalam rumah tangga? Jadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam rumah tangga itu adalah saya sebagai orang tua, saya harus mendidik anak-anak saya, mengajar anak-anak kita di dalam kebenaran Tuhan, dan mengajar mereka untuk menurut akan Tuhan. Dan dibilang di situ, di saat kalau kita punya anak-anak tidak menurut, kita harus mengoreksi mereka. Tapi di saat kita mengoreksi mereka, kita harus lebih dahulu pergi dengan diri kita sendiri, berdoa sama Tuhan sebelum kita mengoreksi mereka, dan meminta Tuhan untuk melembutkan hati anak-anak kita, dan kemudian meminta kebijaksanaan untuk bagaimana menghadapi mereka. Itulah tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Dan Ellen White bilang, kalau kita sebagai orang tua melakukan hal ini, dia bilang, tidak pernah metode ini gagal. Oke? Itu ya yang Ellen White sudah berikan kepada kita sebagai saya punya tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Dan kalau kita gagal melakukan hal tersebut, sudah jelas ya dikatakan di situ bahwa dalam kegagalan kita itu kita tidak bisa memperoleh akan jubah kebenaran Kristus. Dan kemudian di dalam rumah tangga, anak-anak diajarkan bahwa kita itu saling membantu satu sama yang lain. Dalam keluarga itu kita sebagai ayah atau ibu dan anak-anak mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadi kasih tahu mereka punya tanggung jawab apa. Dan bilang kepada mereka bahwa kita sebagai orang tua menolong kita, mana itu ya, kita sebagai orang tua memberi mereka makan, memberi mereka pakaian, mencintai mereka, menjaga mereka, baik mereka sehat maupun mereka sakit. Nah, sekarang sebagai orang tua kita minta mereka untuk membagi membagi tugas atau beban di dalam rumah tangga dan kasih tahu mereka punya tanggung jawab itu apa di dalam rumah. Seperti itu. Jadi waktu kita kasih tahu kepada mereka pekerjaan mereka dan dibilang di sini bahwa jangan pernah membiarkan anak-anak itu untuk bekerja sendiri. Jadi kita harus kontrol, istilahnya kita harus kasih tahu apa tugas dan tanggung jawab mereka. Sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, kita train, ajar. Oh, kalau ini bikinnya begini, kalau ini bikinnya begitu. Kasih ajar mereka, kemudian kita lihat bagaimana mereka bekerja. Dan kalau masih misalnya ada kekurangan yang mereka lakukan, kita kasih tahu. Jadi itulah tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, mengajarkan anak-anak saya tugas mereka, dan kemudian kemudian kita
train mereka dan mengawasi bagaimana mereka bekerja. Dan kemudian di saat mereka melakukan pekerjaan itu, kita mengucapkan terima kasih kepada mereka ya teman-teman. Dan kalau mereka tidak menurut, yang tadi Ellen White sudah bilang di atas bahwa kita berdoa, minta Tuhan untuk melembutkan hati mereka, kemudian kita mengoreksi mereka, dan jangan pernah mengoreksi mereka dalam murka atau dalam amarah kita. Oke, jadi itu yang kita sudah belajar pada waktu lalu. Dan pada waktu lalu kita sudah belajar yang terakhir itu, bahwa ada seorang yang kita kenal ya, tokoh Alkitab yang kita kenal adalah Ayub. Dan dia ini adalah seorang yang sempurna, orang yang benar, orang yang takut Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Nah, teman-teman, di dalam pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita mengenai Ayub, kita lihat di situ bagaimana Ayub ini di dalam rumah tangga dia. Oke. Kita lihat ya pada waktu anak-anak Ayub, mereka suka mengadakan mereka sudah mengadakan pesta atau makan dan minum. Jadi ada 7 orang bersaudara, jadi mereka ganti-gantian untuk mengadakan pesta di rumah mereka, yaitu makan dan minum seperti itu. Dan Ayub ini adalah orang yang sangat kaya ya di bagian timur. Nah, sebagai orang yang di mata Tuhan dia adalah orang yang sempurna, orang yang benar, orang yang baik, orang yang menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita lihat ya, dia punya ciri-ciri, Ayub punya ciri-ciri ini. Ini adalah ciri-ciri 144.000 di mana mereka itu tidak ada salah. Oke? Dan Ayub ini perfect, tidak ada kesalahan. Dan kalau kita lihat dalam contoh yang Ayub berikan sebagai orang tua adalah pada waktu anak-anaknya selesai mengadakan pesta pagi, oke? Dia bangun pagi-pagi, dia membawa korban persembahan dan dia bikin korban persembahan itu, korban bakaran itu sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Kemudian dia bilang, dan Ayub berkata, bisa saja saya punya anak-anak itu berdosa dan mengutuk Tuhan di dalam hatinya, teman-teman. Dan kemudian dibilang di sini, Job did job continually. Jadi inilah yang Ayub terus lakukan, yaitu dia sebagai orang tua, dia tidak pernah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu dia mau supaya anak-anaknya itu benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Dia setiap pagi dia bawa itu korban persembahan. Dalam jumlah korban persembahan itu sesuai dengan jumlah anaknya, dan dia membawakan korban persembahan itu, dan dia bilang, jangan-jangan dia punya anak-anak berdosa. Dan Ellen White tulis di sini ya, bahwa kita sebagai orang tua harus belajar dari ketekunan dan pengabdian yang ditunjukkan oleh Ayub. Di mana Ayub tidak neglect. Nah, ini kata neglect yang penting ya, yang kita mau bagikan kepada teman-teman, atau melalaikan. Ayub tidak melalaikan, dia punya tugas di luar dalam keluarganya, di luar keluarganya. Dia adalah orang yang suka menolong, suka memikirkan akan orang lain, tetapi dalam waktu yang sama dia juga labor earnestly, dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan dari keluarganya sendiri. Jadi teman-teman, di dalam contoh yang kita lihat dari Ayub, dia itu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan keluarganya sendiri dan juga orang-orang di luar dia. Dan pada waktu Ayub melakukan hal itu, Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang perfect, sempurna, teman-teman. Orang yang benar, yang takut Tuhan, menjauhi kejahatan, itulah Ayub, teman-teman. Bukankah Ayub itu adalah orang yang direpresentasikan orang-orang yang hidup pada akhir zaman, di mana Tuhan akan membiarkan setan untuk melepaskan dia punya senjata, melepaskan dia punya malapetaka dan semuanya itu, tapi jangan
mengambil nyawanya. Dan kita lihat bagaimana figur seorang bapak atau Ayub ini adalah dia itu benar-benar sangat peduli untuk keselamatan di dalam rumah tangganya. Oke? Dan dia bilang di sini pada waktu di tengah-tengah ya, ini saya mau review waktu pelajaran waktu lalu. Di tengah-tengah anak-anaknya laki-laki dan perempuan mengadakan pesta, Ayub ini gemetar. Kenapa dia gemetar? Karena dia takut jangan-jangan anaknya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau berdosa. Dan apa yang Ayub lakukan sebagai imam yang faithful, yang sungguh-sungguh, adalah dia mengorbankan persembahan secara individu kepada mereka. Dan ini ya teman-teman yang kita kasih warna purple, yaitu dia bilang, Ayub tahu bahwa karakter dari dosa itu, bahwa dosa itu karakternya itu sangat menjijikkan, dan pemikiran bahwa anak-anaknya mungkin bisa saja lupa akan tuntutan hukum Tuhan, membawa dia kepada Tuhan sebagai perantara untuk anak-anaknya. Jadi teman-teman, kita lihat di sini ya, tugas dan tanggung jawab seorang bapak. Tugas dan tanggung jawab seorang bapak adalah seorang ayah adalah imam di dalam rumah tangga. Oke? Dan kita lihat tugas dan tanggung jawab imam pada waktu Tuhan memberikan Ka'bah. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana tugas dan tanggung jawab di rumah tangga sebagai imam, kita bisa lihat upacara yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel di masa dahulu, yaitu di Ka'bah. Dan kalau kalian lihat imam itu, apa tugasnya? Itu Roh Nubuat bilang seorang bapak itu dia adalah imam di dalam rumah tangganya. Dan salah satu yang diberikan kepada kita dalam pelajaran ini, bagaimana seorang imam, dia itu sebagai intercessor atau perantara antara dia dengan Tuhan. Dia lihat imam di Ka'bah, dia melihat dosa-dosa bangsa Israel, dia sebagai perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan untuk pengakuan dosa. Begitu juga sebagai orang tua atau figur seorang bapak di dalam rumah tangga, dia mengadakan perantara antara anak-anak dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat ya di sini Ayub bilang jangan-jangan anaknya berbuat dosa, dia bikin korban bakaran untuk pengampunan dosa anak-anak mereka itu, anak-anaknya dia. Jadi teman-teman, inilah tugas, duty dari seorang bapak, figur seorang bapak. Sebagai imam di dalam rumah tangga. Dan tugas yang Tuhan berikan kepada bapak adalah dia harus berperan sebagai imam di dalam rumah tangga. Yang mana kalau kita lihat ada kesalahan ataupun yang kita belum lihat dan kita pikir jangan-jangan anak-anak saya melakukan sesuatu yang kesalahan dosa atau sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, disitulah tugas seorang bapak untuk sebagai perantara antara anak-anaknya dengan Tuhan untuk pengampunan dosa. Teman-teman, ini sangat penting. Kenapa? Saya mau baca kutipan di bawah ini, yang waktu lalu saya tidak sempat share, karena kutipan yang saya mau baca kepada teman-teman, itu yang saya cari-cari, tapi saya nggak dapat gitu. Tapi kemudian Tuhan menuntun ya, saya yakin Tuhan menuntun kita untuk membuka lagi buku Adventist Home. Dan waktu saya buka buku Adventist Home, waktu kita baca, kita bilang, Tuhan ini yang dari dulu kita cari-cari. Ini kita pernah baca satu kutipan, saya bilang, tapi saya lupa itu terdapat di mana, saya juga nggak catat di mana. Tapi tuh kita bilang, aduh itu sudah hilang, kita coba cari dia punya kata kok nggak dapat. Tapi waktu kita baca bukunya baru saya dapat. Saya bilang, ini yang kita cari dan puji Tuhan saya dapat dan saya mau share kepada teman-teman. Tetapi yang kita mau share ini pun dia punya prinsip itu sudah ada di pelajaran yang Ayub yang kita sudah dapat. Kita sudah dapat di Ayub. Tunggu ya. Sorry teman-teman. Jadi
Ini kutipan yang kita cari, yang akhirnya kita dapat, yang prinsipnya adalah sama dengan yang kita sudah baca di Ayub. Nah, kenapa saya mau share ini kepada teman-teman? Karena ini adalah bagian pekabaran malaikat ketiga, di mana Tuhan mau kita untuk mengetahui akan tugas saya sebagai orang tua, atau ya ini sebagai orang tua dulu ya, di dalam lingkungan kecil, supaya kenapa? Karena dibilang kalau kita gagal dalam tugas-tugas kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, jubah kebenaran itu kita tidak bisa peroleh. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menutup saya dengan jubah kebenarannya Dia di saat saya gagal dengan tugas-tugas yang saya sudah tahu, atau di saat saya masih melakukan dosa-dosa yang saya sudah ketahui, saya masih terus melakukan. Jubah kebenaran Kristus itu tidak bisa kita peroleh, teman-teman. Nah, itulah sebabnya saya berikan kepada kita pada saat ini apa tugas-tugas saya sebagai orang tua, dan di saat Tuhan memberikan kepada kita, di saat Tuhan menunjukkan kepada kita terang akan tugas-tugas kita, Tuhan mengharapkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut ya. Oke, jadi ini yang kita cari, yang kita mau share kepada teman-teman, yang dulu saya baca tapi saya cari kutipannya kok nggak dapat-dapat, akhirnya puji Tuhan saya dapat. Oke, ini dia ya. Jadi kita lagi berbicara mengenai tugas sebagai seorang bapak di dalam rumah tangga. Oke, ini dia. Dibilang di sini, seorang bapak di satu sisi dia adalah imam di dalam rumah tangga atau di keluarga mereka. Dia menaruh upon the altar, taruh di altar itu, altar dari pagi dengan sore. Korban ya, korban di altar pagi dengan sore. Terus dia bilang, istri dan anak-anak harus didorong untuk bergabung di dalam persembahan ini dan juga melibatkan mereka di dalam lagu-lagu pujian. Jadi ini berbicara mengenai orang tua atau bapak itu bagaimana kita morning dengan evening worship ya. Pagi dengan worship atau kebaktian sore. Oke, jadi ini yang dilakukan adalah sebagai seorang bapak, dia harus datang kepada Tuhan dalam evening dengan morning dengan evening worship, pagi dengan worship sore. Kemudian dia punya anak-anak, diajak dan istrinya untuk sama-sama worship sama-sama, kemudian melibatkan semua ini untuk kita menyanyi kepada Tuhan. Kemudian dibilang di sini ya, ini yang sama prinsipnya yang Ayub lakukan. Dia bilang pagi dengan sore, the father atau bapak sebagai imam di dalam keluarga, ini teman-teman, harus mengaku kepada Tuhan dosa-dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan juga oleh anak-anaknya sepanjang hari. Teman-teman, bukankah kita di dalam rumah tangga pagi dengan sore, kita itu ada morning worship dengan evening worship. Tapi sudah berapa banyakkah kita sebagai orang tua atau kita sebagai keluarga Advent, bagaimana kita punya morning dengan evening worship? Bagaimana kita punya kebaktian pagi dengan sore? Kebanyakannya ini yang saya alami ya teman-teman, dari saya kecil sampai besar. Kita nggak tahu kalau teman-teman kita nggak tahu kalau teman-teman di dalam keluarga itu bagaimana. Tapi buat saya sendiri ya, dari morning dengan evening worship, buat saya sendiri setelah mempelajari pekabaran ini, saya tahu bahwa kebanyakan ini waktu saya masih kecil ya teman-teman, kebanyakan morning dengan evening worship kita itu sebagai satu kebiasaan yang mana kita harus morning worship, kita harus evening worship. Kita harus kebaktian pagi dengan sore, seperti itu. Tetapi ternyata dalam perbaktian kita pagi dengan sore itu sudah digambarkan di dalam upacara di Ka'bah. Ada morning sacrifice, ada evening sacrifice. Ada korban yang pada pagi hari dengan korban pada sore hari, di mana imam-imam itu memotong
domba itu, kemudian orang berdosa itu mengaku dosanya dan memotong dombanya dan darahnya dibawa di Ka'bah, kemudian dipercikan. Nah, ternyata sebagai seorang bapak di dalam rumah tangga, sebagai tugasnya sebagai imam, itulah yang dia lakukan, di mana worship pagi dengan worship sore, bapak ini bertanggung jawab sebagai ini tugasnya ya. Dia datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosanya sendiri, kemudian dosa anak-anaknya sepanjang hari. Kemudian dibilang di sini ya, those sins, dosa-dosa yang mana yang dia ketahui, dan juga dosa-dosa yang mana dia tidak ketahui, yang atau secret atau rahasia, yang mana hanya mata Tuhan sendiri yang tahu, harus dikonfes. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ternyata walaupun ya saya sebagai orang tua, misalnya satu hari ini saya lihat saya punya anak-anak. Oke, saya punya anak-anak, kemudian saya lihat, oh anak-anak misalnya dia tidak menurut, atau misalnya dia berkelahi dengan dia punya kakak atau adik atau tetangga atau apa, ini yang kita ketahui. Terus misalnya dia bikin sesuatu yang salah, apalah itu teman-teman. Jadi kita datang kepada Tuhan, kemudian kita berdoa, mohon pengampunan doa. Ini Bapak ya teman-teman, datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Kemudian sama seperti Ayub juga, dia bilang, waktu anak-anaknya bikin pesta. Ayub kan nggak ada di situ, hanya anak-anaknya di situ. Jadi dia secara tidak langsung dia tidak tahu apa yang anak-anaknya bikin pada waktu mereka bikin pesta itu. Makanya Ayub berdoa, dia bilang, dia bawa korban pagi dengan korban. Dia bawa korban pagi dan dia bilang, jangan-jangan saya punya anak itu sudah berdosa dan mengutuk Tuhan. Jadi dia bikin apa? Korban persembahan untuk pengampunan dosa. Dan ini juga adalah tugas sebagai seorang bapak, sebagai figur dari imam di dalam keluarga, yang mana dia datang kepada Tuhan pada morning worship atau evening worship, kemudian dia lihat, ada nggak dosa-dosa yang di dalam pemikirannya dia tahu anak-anak itu bikin, yang dia harus confess kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan, dan bukan hanya itu, kita harus mengaku kepada Tuhan juga adalah dosa-dosa yang mungkin dia nggak tahu, hanya Tuhan sendiri yang lihat. Ellen White bilang, itu juga harus dikonfes, teman-teman. Tapi kita lihat di sini prinsipnya adalah, bukan hanya dia mengaku dosa anak-anaknya, dia juga harus mengaku dosanya sendiri. Gitu loh, di dalam morning worship atau evening worship. Nah, dia bilang di sini, this rule of action, ini peraturan atau yang dilakukan, zealously carry out, dengan sungguh-sungguh kita jalankan. Apa itu? Pengakuan dosa, pagi dengan sore. Pengakuan dosa imam untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak-anak. Kalau sungguh-sungguh dijalankan oleh seorang bapak, waktu dia hadir, atau seorang ibu kalau bapaknya tidak ada. Jadi teman-teman, untuk mengadakan morning dengan evening worship, misalnya nih, saya punya suami, misalnya Dino nggak bisa hadir dalam morning worship atau evening worship, misalnya. Misalnya ya, atau dia bikin sesuatu, atau kerja, atau ada halangan. Jadi sekarang saya sebagai ibu, ini kan saya punya tugas dan tanggung jawab sebagai ibu. Kalau suami saya tidak ada, sayalah yang harus menggantikan posisi suami saya sebagai imam, di mana saya mengaku dosa-dosa saya mengaku dosa-dosa anak-anak saya yang saya ketahui dan mungkin saya tidak ketahui, yang saya bilang mengaku dosa mereka. Di saat saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak lihat Tuhan, dan mungkin di luar pengetahuan saya, mereka melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, melanggar akan hukum-hukum Tuhan. Ampunilah dosa-dosa mereka. Saya sebagai ibu harus melakukan itu. Dan Ellen White bilang, kalau kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh sebagai seorang bapak dan seorang ibu kalau bapaknya tidak ada, Ellen White bilang di sini ya teman-teman, ini firman Tuhan, akan menghasilkan berkat
berkat kepada keluarga. Teman-teman, ini akan mendatangkan berkat kepada keluarga di mana kita morning worship, evening worship, datang kepada Tuhan, semua datang dengan roh kerendahan hati. Melihat dosa itu adalah suatu hal yang menjijikkan kepada Tuhan, sama seperti Ayub, dia gemetar, teman-teman. Jangan-jangan saya punya anak-anak melakukan suatu hal yang mengutuk Tuhan. Jangan-jangan anak-anak saya melakukan satu hal yang melanggar akan tuntutan hukum. Dia nggak lihat, tapi dia bikin itu sebagai perantara karena dia adalah imam untuk datang mengaku dosa anak-anaknya. Dan bukan dosa anak-anaknya, adalah dosanya sendiri. Seperti di sini ya, seorang bapak mengaku dosanya sendiri. Kalau Ayub melakukan satu kesalahan, dia datang mengaku dosanya sendiri dan mengaku dosa anak-anaknya. Dan kalau Ayub tidak melakukan kesalahan karena di sini dibilang dia adalah seorang yang perfect, teman-teman. Aduh, luar biasa ya. Seorang yang sempurna. Luar biasa, teman-teman. Ayub orang yang sempurna, yang benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Inilah yang dia lakukan, teman-teman. Dia tahu betapa kejinya dosa itu. Dan dia tidak mau, dia tidak mau kalau anak-anaknya itu ada satu hal-hal atau ada dosa yang mereka belum akui. Dia sebagai seorang bapak datang mengaku dosanya dosa anak-anaknya kepada Tuhan. Dan Ellen White bilang, kalau kita seorang bapak dengan sungguh-sungguh, teman-teman, sungguh-sungguh, pagi sore, terus-menerus sama seperti yang dilakukan Ayub, melakukan hal ini di dalam morning worship dengan evening worship, itu akan membawa berkat kepada keluarga. Kemudian dibilang di sini, seorang bapak jangan pernah mengkhianati akan tugas atau tanggung jawab atau pekerjaan yang suci ini sebagai imam di dalam keluarga. He must not, dia tidak boleh dalam satu titik apapun menyerahkan dia punya wewenang sebagai orang tua. Jadi teman-teman, bukan hanya sebagai seorang bapak ya, ibu, semua bekerja sama di dalam rumah tangga. Saya harus tahu apa tugas dan tanggung jawab saya. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya sudah melakukan tugas dan tanggung jawab saya di dalam rumah tangga? Kalau saya gagal tugas dan tanggung jawab saya di rumah tangga, gagal melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ini teman-teman bukan saya yang bilang ya teman-teman, ini Tuhan yang amarkan kepada kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amarannya kepada kita adalah tidak ada yang tidak bisa memperoleh justification by faith sementara kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan gagal. Neglect, melalaikan, bukan gagal ya, melalaikan akan setiap tugas yang kita sudah tahu. Jadi yang saya sudah bilang ya, ini tugas kita itu mulai dalam lingkungan yang kecil. Apa tugas saya gitu? Sudah jelas banyak sekali tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ibu, sebagai bapak sebagai imam. Bagaimana ibu-ibu mendidik anak-anak mereka. Orang bapak bagaimana berperan sebagai perantara untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Dan banyak kita lihat ya, di sini adalah Tuhan mau untuk memberkati keluarga kita. Tuhan mau menghasilkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu sama seperti surga di bumi. Dan inilah tugas yang Tuhan berikan kepada seorang bapak dan seorang ibu. Bagaimana di dalam rumah tangga dan juga bagaimana kita punya tugas-tugas dalam rumah tangga untuk anak-anak kita. Dan kalau kita melakukan hal ini, inilah Ellen White bilang, ini akan menghasilkan berkat untuk keluarga kita. Jadi teman-teman, ini kutipan ini yang dari dulu saya cari. Saya tahu ada kutipan yang saya bilang, yang saya baca bahwa kalau seorang bapak datang mengaku dosa anak-anaknya pada pagi hari dan pada sore hari, tugas seorang bapak itu adalah datang untuk mengaku kepada Tuhan akan dosa anak-anaknya.
Dan saya cari mana itu kutipan itu, saya nggak dapat. Akhirnya puji Tuhan saya ketemu, dan ini yang saya mau share kepada teman-teman. Tetapi kita lihat intinya atau prinsipnya itu sama ya dengan apa yang Ayub sudah lakukan kepada keluarganya. Jadi itu yang kita sudah bahas pada waktu lalu, yang pembahasan waktu lalu ya, yang terakhir yang kita sudah bahas mengenai tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Oke, sebelum kita lanjut, kita punya Bible study, saya mengusahakan untuk selesai bagian tugas atau setiap tugas yang kita harus ketahui dan bagaimana tidak ada kelalaian akan tugas-tugas itu. Saya mau selesaikan pada saat ini supaya pertemuan berikut kita sudah masuk kepada inti dari pekabaran malaikat ketiga, itu adalah kayu salib. Dan itu juga yang akan kita bahas sesudah buku kabar kesukaan. Kita akan bahas mengenai everlasting covenant atau perjanjian kekal. Dan itu intinya adalah kayu salib, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke satu inti pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita masing-masing mengenai kayu salib. Oke, tapi sebelum kita lanjut, apa teman-teman mau ada kasih tambahan sebelum kita baca kutipan berikut? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan baca ya kutipan ini. Jadi, kan tadi dibilang di sini sebagai seorang bapak, sebagai imam atau ibu di saat bapaknya tidak ada, dibilang di situ bahwa di dalam morning worship dengan evening worship yang kita lakukan adalah pengakuan dosa kita sendiri dan juga dosa anak-anaknya. Nah, kita lihat di sini ada satu prinsip yang kita baru saja belajar di dalam buku Kabar Kesukaan. Kenapa dalam prinsip ini adalah kenapa saya sebagai orang tua datang mengaku dosa, kemudian datang mengaku akan dosa anak-anak kita. Oke? Kenapa kita harus lakukan itu? Nah, ini yang kita sudah belajar pada waktu lalu, dan kemudian nanti kita akan share juga ya, kita punya pengalaman sendiri. Oke, ini ya dia punya prinsip yang akan kita baca, yang Wagner tulis dalam buku Kabar Kesukaan, yang kita belum lama pelajari ya teman-teman, tapi kita mau ulang lagi. Dia punya kutipan ini sangat bagus, dan saya mau share untuk kasih koneksi mengenai pengakuan dosa orang tua dan pengakuan dosa anak-anak. Oke, kita baca di sini. The greatest part atau bagian yang terbesar untuk pekerjaan menyelamatkan orang berdosa adalah untuk menunjukkan diri kita itu sama atau satu dengan mereka. Teman-teman, perhatikan di sini ya. Walaupun kita sudah belajar ini yang kita mau tekankan, bagaimana kita dengan keluarga kita. Oke, kita dengan anak-anak kita. Jadi, kita dengan suami, kita dengan istri. Jadi, pekerjaan yang bagian yang paling besar, oke, di dalam keluarga kita untuk menyelamatkan yang berdosa adalah untuk menunjukkan saya dengan mereka itu sama. Apa kesamaan saya dengan mereka? Apa kesamaan saya ibu dengan anak-anak saya? Apa kesamaan saya bapak dengan anak-anak? Ini dia. Dari itu saya itu adalah it is the confession, pengakuan akan kesalahan saya sendiri akan menyelamatkan orang lain. Ini dia punya prinsip, teman-teman. Waktu saya mau menyelamatkan anak-anak saya, kan dibilang di situ ya, Ayub dengan sungguh-sungguh bekerja untuk keselamatan keluarganya. Dan waktu itu kan saya tanya, kok Bapak apa sebagai imam, Bapak atau saya sebagai ibu di saat Bapak tidak ada, kenapa saya harus datang mengaku dosa saya di hadapan ada anak-anak juga gitu loh, dan ada istri. Kalau Bapak ada istri, kalau ibu melakukan itu di saat Bapak tidak ada. Jadi kenapa saya orang tua harus datang pengakuan dosa di hadapan ada anak-anak di situ pada waktu morning dengan evening worship? Kenapa?
Ternyata di sini di prinsip yang Wagner sudah berikan kepada kita dalam pekabaran malaikat ketiga adalah pekerjaan yang paling besar untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menyelamatkan anak-anak saya dan keluarga saya adalah menunjukkan saya sama dengan mereka. Apa? Pengakuan dosa kita sendiri akan menyelamatkan mereka. Di saat anak-anak saya melihat, oh saya punya bapak juga, mengaku dosanya, oh saya punya ibu, mengaku dosanya, berarti saya dengan saya punya bapak, saya dengan saya punya mom, or saya punya dad, sama dengan saya. Kita adalah orang berdosa, dan satu-satunya cara untuk memperoleh akan kebenaran Kristus adalah dengan pengakuan dosa. Anak-anak akan mengerti, teman-teman. Jadi dibilang di sini ya, orang yang merasa dirinya tanpa ada dosa, bukanlah orang yang bisa digunakan Tuhan untuk to restore the sinful atau untuk mengembalikan orang-orang yang berdosa. Jadi teman-teman, bagaimana saya bekerja untuk menyelamatkan anak-anak saya atau di keluarga saya sama seperti Ayub bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan keluarganya itu adalah kita semua adalah orang berdosa. Jangan pernah kita merasa, oh saya nggak ada dosa, saya yang benar, dia yang salah. Kalau kita merasa seperti itu, nggak bisa kita mau restore kita punya family. Saya punya anak-anak, nggak bisa. Kalau dalam keluarga saya hanya tunjukkan, oh kamu anak-anak salah. Kamu bikin ini. Tapi saya sendiri tidak merasa satu dengan mereka. Saya juga orang tua banyak kesalahan gitu loh. Kalau saya merasa saya tidak ada dosa apapun, saya adalah orang yang benar. Di sini bilang dia adalah bukan orang yang bisa restore the sinful, bisa mengembalikan atau menobatkan orang-orang yang berdosa atau anak-anaknya sendiri atau orang lain seperti itu. Dia akan pergi kepada orang yang berdosa atau yang melanggar, terus dia akan bilang, kok kamu bisa ya bikin hal-hal seperti ini? I never did, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang kamu bikin itu di dalam hidup saya, dan saya tidak bisa melihat bagaimana seorang pun with any sense of self-respect dengan orang yang menghargai diri bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita misalnya ada orang yang salah, ini saya aplikasikan kepada keluarga, kemudian kita aplikasikan kepada orang lain. Apakah kita akan bilang kepada anak-anak, kamu kok bisa kamu bikin begini ya? Saya nggak pernah waktu mami masih kecil misalnya, waktu mami masih kecil atau waktu daddy masih kecil, kita nggak pernah bikin hal-hal seperti itu. Kok kamu bisa bikin hal-hal seperti itu gitu loh. Apakah kita dengan cara begitu kita mau menyelamatkan anak-anak saya atau keluarga saya atau orang lain? Terus kita bilang, kok kamu bisa bikin seperti itu? Kamu orang yang terhormat, kamu orang yang suka kasih Bible study, kamu orang yang suka berkhotbah, kamu orang yang dihargai. Kok kamu bisa bikin begitu? Apakah kita mau bikin begitu kepada orang untuk menyelamatkan orang lain? Teman-teman, apapun kita sebagai suami istri, untuk menyelamatkan orang yang berdosa, kita jangan pernah merasa saya ini adalah orang yang tidak berdosa. Terus kita bilang, kok kamu bisa bikin seperti itu? Saya nggak pernah bikin itu loh di dalam hidup saya. Kok kamu bisa bikin seperti itu? Wagner bilang, kalau kita bikin begitu, lebih baik kita stay at home. Lebih baik jangan pergi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kenapa? Karena kita bukan menyelamatkan orang itu, datang kepada Tuhan, malah kita akan membuat mereka itu jauh, lebih jauh. Oke? Terus dia bilang, Tuhan memilih satu orang Farisi, hanya satu menjadi rasul. But he was not sent. Tapi Rasul Paulus, kita tahu ya Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus tidak dikirim sampai dia benar-benar acknowledge, mengakui dirinya sendiri sebagai chief sinners. Ini ya 1 Timotius 1 ayat 15 yang Rasul Paulus bilang, saya ini orang yang paling berdosa.
Jadi Rasul Paulus tidak dikirim sampai dia mengetahui bahwa dialah orang yang paling berdosa. Sekarang saya di keluarga saya, Tuhan mau menyelamatkan anak-anak saya, suami saya, istri saya, atau tetangga saya, atau siapapun. Kita nggak bisa melakukan tugas untuk menyelamatkan orang lain kalau saya merasa saya lebih benar dari orang lain. Kalau saya merasa saya nggak ada dosa, saya nggak bisa, teman-teman. Apalagi dengan anak-anak saya. Saya nggak bisa saya nggak bisa memperlakukan mereka seakan-akan saya ini orang yang suci seperti itu. Terus anak-anak saya orang yang paling bandel, orang yang paling tidak menurut. Kita harus datang kepada mereka sama. Saya orang berdosa, dia juga berdosa. Saya datang mengaku dosa, saya juga datang mengaku dosa saya, dan saya datang mengaku dosa anak-anak saya, teman-teman. Terus dia bilang begini, terus Wagner terus ya, dia bilang, it is humiliating to confess sin. Apa artinya? Itu satu hal yang sangat memalukan untuk mengaku dosa. Betul enggak? Apakah memalukan untuk mengaku dosa? Humiliating, sangat sangat rendah sekali untuk kita it is humiliating gitu. Saya mau mengaku dosa di hadapan kepada Tuhan, ada anak-anak yang dengar, itu kan satu hal yang sangat humiliating ya, sangat memalukan lah, merasa hina. Oke, itu satu hal yang hina untuk saya mengaku dosa. Memang benar, Wagner bilang, memang benar. Tapi jalan keselamatan adalah jalan, the way of the cross. Adalah kayu salib. Kalian pikir itu di kayu salib Tuhan mati bukan satu hal yang hina, teman-teman. Coba pikir, waktu Tuhan Yesus mati, ada kayu salib kan, ada 3. 1, 2, 3. Yesus di tengah. Kalian tahu apa artinya yang di tengah? Orang yang disalibkan di tengah itu adalah orang yang paling jahat. Dia itu orang yang melakukan kriminal yang paling jahat dibandingkan dengan orang yang di sebelahnya. Bukankah itu suatu kehinaan, teman-teman, yang luar biasa? Tuhan saja melewati kehinaan di kayu salib untuk saya. Terus sekarang saya mau mengaku dosa saya, penuh dengan kesombongan. Saya nggak mau, malu saya mengaku dosa saya. Teman-teman, memang jalan keselamatan itu hanya melalui kayu salib. Dan kalian tahu kayu salib itu apa? Kehinaan, teman-teman. Dan dibilang di sini, it is only by the cross. Hanya dengan kayu salib, Kristus bisa menjadi penyelamat orang berdosa. Jadi kalau saya mau menyelamatkan anak-anak saya, suami saya, istri saya, orang lain di luar, saya harus satu dengan mereka, teman-teman, dan mengaku saya juga orang berdosa, bukan hanya kamu, saya juga gitu loh. Dan bukankah kita sudah belajar juga yang Wagner bilang, jangan-jangan dia berdosa gara-gara saya yang bikin dia berdosa. Iya kan? Jangan-jangan saya punya anak berdosa gara-gara saya yang memprovokasi mereka untuk mereka bikin dosa. Jadi teman-teman, hanya melalui kehinaan di kayu salib, Kristus bisa menyelamatkan orang berdosa. Hanya melalui humiliating, rasa hina, teman-teman, mengaku dosa kita, itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Dia bilang di sini bahwa itulah sebabnya kalau kita mau membagi Tuhan punya kebahagiaan, kalau kita mau berbagi ya kebahagiaan dengan Tuhan, we must with him endure the cross. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan menanggung itu kayu salib yang penuh kehinaan, teman-teman. Despising the shame. Ini dia ya, teman-teman. Terus dia bilang, remember this fact. Oke. Kalau Wagner bilang, ingat hal ini, berarti kita harus ingat. Oke, makanya saya ulang ini pelajaran karena sangat penting. Dia bilang, ingat ini dia ya. Wagner bilang, ingat kenyataan ini atau fakta ini. Apa ini fakta yang kita harus ingat? It is only by confessing our sin. Hanya dengan pengakuan dosa saya, kita bisa menyelamatkan orang lain
dari dosa-dosa mereka. Saya nggak pernah bisa menyelamatkan orang lain kalau saya merasa saya yang benar, kamu salah. Saya yang salah, saya datang minta maaf, "Mami minta maaf ya, mami salah, mami salah." Saya bikin begitu sama Josiah, teman-teman. Pernah di saat, ya saya sebagai orang tua melakukan kesalahan, tidak bergantung kepada Tuhan, mengikuti akan, apa namanya, saya punya kedagingan, saya marah sama Josiah. Saya bikin sesuatu hal yang membuat dia sakit hati, dia menangis. Terus Tuhan tegur sama saya, Tuhan tegur sama saya, "Joy, kamu nggak bisa bilang begitu, kamu nggak bisa perlakukan kamu punya anak seperti itu," gitu. Aduh, saya ditegur. Kemudian saya datang kepada Josiah. Saya datang kepada Josiah, teman-teman, saya nggak tunggu mau sampai evening worship kah atau morning worship, di saat Holy Spirit, di saat Roh Suci menegur saya langsung datang kepada anak Josiah, saya datang, saya bilang, "Josiah, come here, mommy needs to talk to you." Josiah datang, "Mami pingin mau bicara." Jadi saya bawa Josiah di kamar, terus saya bilang, "Josiah, mami minta maaf, oke? Mami sudah bikin ini, mami sudah bikin ini." Saya mengaku dengan detail apa yang saya bikin. Dan saya tahu itu menyakiti Josiah dengan, Josiah sedih, Josiah menangis. Saya minta maaf terus saya peluk dia. "Mami sorry," kita bilang begitu sama dia. Jadi dia peluk saya menangis, terus ya akhirnya saya mengoreksi dia dengan apa ya, saya mengoreksi dia, dia bikin suatu kesalahan, terus saya mau mengoreksi Josiah dengan saya punya diri yang belum mati gitu loh. Terus habis itu sesudah saya mengaku dosa saya kepada Josiah, saya menangis, dia menangis, dan kita saling berpelukan, terus saya koreksi dia, saya bilang, "Mami nggak mau kamu begini, A, B, C," apa semua saya bilang. Tetapi saya bilang, "Dan Mami make mistake, Mami mau correct Josiah, tapi Mami juga salah." Jadi teman-teman, dia bilang di sini, "Only by confessing our sins, kita bisa menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan orang dari mereka punya berdosa." Kalau di saat Tuhan menegur saya, "Joy, kamu sudah salah." Terus saya, "Oh no Tuhan, saya punya anak yang salah, gara-gara saya punya anak bikin begini, makanya saya marah." Teman-teman, terus habis itu saya tidak mengaku dosa saya tidak mengaku dosa saya kepada anak saya. Apakah dan kemudian saya marah-marah, apakah itu menyelamatkan anak saya dari dosa-dosanya? Tidak, teman-teman. Di saat saya mengaku dosa saya kepada anak saya, di saat saya tahu itu menyakiti dia dengan kata-kata saya kah, atau dengan saya punya perlakuan kepada dia, itu yang bisa menyelamatkan orang lain dari dosa. Terus dia bilang, "Only that," hanya dengan itu. Kalau only, teman-teman, nggak ada cara yang lain. Hanya dengan cara seperti itu, saya datang mengaku dosa saya, confess saya punya dosa, hanya dengan cara itu kita menunjukkan kepada mereka jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan, teman-teman? Pengakuan dosa. Karena apa? Setiap kali kita berdosa, apa sih yang sebenarnya kita lakukan, teman-teman? Apa yang saya lakukan ketika saya berdosa? Saya menyalibkan Tuhan Yesus, teman-teman. Dia bilang, "Only that." Dengan cara itu kita bisa menunjukkan kepada mereka jalan keselamatan. For it is He, karena Dia yang mengaku dosa-dosanya yang akan memperoleh pembersihan dari dosa-dosa itu, and so, dan juga akan membuat orang lain so can lead others to the fountain. Akan menuntun orang lain ke jalan itu sendiri, teman-teman. Jadi itulah yang kita, apa ya, kita tunjuk kepada anak-anak bahwa di saat kita berdosa, di saat anak-anak itu berdosa, we need to come to God, kita harus datang kepada Tuhan untuk datang pengampunan dosa, teman-teman. Kalau kita merasa kita punya diri benar, "Oh, saya bikin begini gara-gara kamu bikin begini, kamu begini." Saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Bukannya datang, "Aduh sorry, I know, Ngana bikin begitu, Josiah kamu bikin begitu, itu gara-gara mami. Oh kamu bikin begini orang, mami yang salah."
Jadi teman-teman, kita datang kepada anak-anak kita atau ke orang lain ya, siapa saja, dengan mengaku saya punya dosa juga gitu loh. Hanya dengan cara itu kita bisa menyelamatkan orang lain. Kalau saya datang, oke, mau menyelamatkan orang yang berdosa, terus saya datang dengan saya yang benar, kamu yang salah, teman-teman, itu bukan jalan dari kayu salib, teman-teman. Kayu salib itu, ini dia ya, adalah di kayu salib itu teman-teman, itu adalah kehinaan. Hanya dengan kehinaanlah Tuhan Yesus dimuliakan. Hanya dengan kita datang mohon pengampunan dosa, teman-teman, satu dengan yang lain, kepada anak-anak kita, kepada orang yang kita tahu kita bersalah. Hanya dengan itulah jalan keselamatan. Teman-teman, there is no other way. Kalian bisa coba, silakan. Dan kemudian kalau kalian dapat cara yang lain selain kayu salib, please tell me because kita juga mau ikut kalau itu berhasil. Oke? Kalau kalian teman-teman mempunyai cara yang lain selain kayu salib, pengakuan dosa dan merasa hina dengan pengakuan dosa, kalau kalian ada cara yang lain untuk menyelamatkan orang yang berdosa, untuk menyelamatkan keluarga kita, kalau ada cara yang lain, kemudian berhasil, let me know karena kita mau ikut. Tetapi dengan mempelajari pekabaran malaikat ketiga, teman-teman, tidak ada cara yang lain. Hanya dengan kayu salib. Hanya dengan merasa saya juga berdosa, teman-teman. Saya berdosa. Saya bisa saja saya yang membuat kamu seperti itu. Kita datang di kayu salib, mohon pengampunan dosa satu sama yang lain. Dan kalian tahu kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa kita bagaimana? Kita sudah belajar ya waktu lalu itu kalau Ebing yang kasih bubble tadinya. Pada waktu Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman. Yesus tidak pernah mengingat-ingat dosa kita, teman-teman. Itulah kita di saat kita datang mengampuni satu sama yang lain. Si A bikin salah kepada saya minta maaf. Si B bikin salah, minta maaf. Saling memaafkan satu sama yang lain. Apa arti pengampunan? Apa arti minta maaf? Teman-teman, di saat kita sudah maafkan satu sama yang lain, dosa si A, saya nggak ingat-ingat lagi. Dosa si B, saya tidak ingat-ingat lagi. Kalian tahu apa itu kata justification? Justify? Justify itu atau dibenarkan itu, kalau kalian baca Ellen White, dia bilang di situ, just as you have never sinned. Di saat Tuhan justify saya, di saat Tuhan membenarkan saya, Tuhan melihat saya just as you have never sinned. Sama seperti kita itu nggak pernah berdosa sama sekali. Itu Tuhan membenarkan saya. Kenapa ada pembenaran? Karena ada pengakuan dosa. Di saat kita mau mengaku dosa kita satu sama yang lain, saya salah. Saya salah. Kamu bikin begitu itu karena saya yang memprovokasi kamu begitu. Saya yang salah. Kita minta maaf. Oke? Sama anak-anak misalnya juga sama anak-anak. Terus habis itu sesudah kita minta maaf, teman-teman, kita lihat orang yang bersalah, terus dia minta maaf kepada saya. Sebagaimana Kristus memperlakukan saya di-justify atau just as never seen, Tuhan melihat saya seakan-akan orang yang tidak pernah berdosa, never sin. Di saat saya mengampuni orang lain, kalau saya tahu bagaimana Tuhan melihat saya, begitu juga saya akan melihat orang lain. Seakan-akan orang ini tidak pernah berbuat salah satu pun kepada saya. Itulah pengampunan, teman-teman. Dan Tuhan bilang apa? Waktu Tuhan mengajar kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teman-teman tahu nggak bagaimana Tuhan mengampuni saya gitu loh. Saya ngerti nggak waktu Tuhan mengampuni saya, Tuhan justify saya, dia kasih dia punya kebenaran. Tuhan lihat just as I have never seen. Begitulah juga saya mengampuni orang lain. Seperti orang itu tidak pernah menyakiti saya, teman-teman.
Kalau kita bikin hal itu, teman-teman, di dalam rumah tangga kita, karena Ayub bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan anak-anaknya dengan pengampunan dosa, kita di rumah tangga akan menerima berkat yang luar biasa, teman-teman. Itu adalah satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Jalan keselamatan di rumah tangga kita, teman-teman, di keluarga, hanya kayu salib. Humiliating, kehinaan. Hanya itu, teman-teman. There is no other way. Nggak ada cara yang lain untuk keselamatan dalam rumah tangga. Di rumah tangga kita untuk menyelamatkan satu sama yang lain, hanya dengan kayu salib, teman-teman. Hanya dengan pengakuan dosa, hanya dengan mengaku saya yang berdosa. Sorry saya bikin ini. Sorry, kalau kita sudah minta maaf, forget semua yang sudah lalu-lalu, lupakan semua. Kita maju ke new chapter. Mari kita buka halaman yang baru tanpa mengingat kamu sudah bikin ini, kamu sudah bikin ini. Kalau saya mengampuni orang terus saya bilang, "Oh, dulu dia kok masih bikin begitu, dia masih." Kalian belum mengampuni orang itu. Kalau kita tidak mengampuni orang itu, terus saya minta, "Tuhan ampuni dosa saya." Kan Tuhan sudah kasih perumpamaan kan mengenai Tuhan sudah mengampuni dosanya, terus ke orang lain dia tidak mau mengampuni. Sama teman-teman, kalau kita mohon ampun kepada orang lain atau orang lain datang pengampunan kepada saya harus treat orang itu seperti orang itu tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah menyakiti saya. Begitulah Tuhan mengampuni saya, begitulah juga saya harus mengampuni orang lain. Itu tidak mudah, teman-teman. Siapa bilang humiliating itu mudah? Itu melawan saya punya nature, teman-teman. Itu melawan saya punya kealamian saya yang selfish. Semuanya diri, 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 diri. Nggak boleh diri disakiti. Kalau ego saya kena, sudah habis. Seperti itu. Hanya kayu salib. Mau sesakit apapun, teman-teman, humiliating untuk confessing. That's the only, ini dia bilang, that's the way of salvation is the way of the cross. Tuhan Yesus tidak malu, teman-teman. Tidak malu. Dia menanggung kehinaan gara-gara kita. Dan apakah dia layak melakukan hal itu? Teman-teman, Tuhan Yesus layak nggak dia diperlakukan seperti itu? Di buku Kerinduan Segala Zaman dibilang, Yesus diperlakukan, harusnya kita diperlakukan seperti itu. Itulah Tuhan Yesus diperlakukan. Supaya saya bisa diperlakukan sebagaimana Kristus yang akan diperlakukan. Apa artinya? Saya sebenarnya yang harus mati, teman-teman, yang harus melewati akan kematian yang hina. Saya. Tapi Tuhan ambil itu untuk saya. Kenapa? Supaya saya akan diperlakukan sebagaimana Yesus anak Tuhan, supaya saya bisa diperlakukan seperti itu. Aduh. Terus Tuhan bilang, aduh, Joy kita malu sekali gara-gara ngana punya dosa, kita harus mati di kayu salib. Apa Tuhan mengeluh kepada saya, teman-teman? Apa dia mengeluh waktu dia harus mati hina, teman-teman? Apakah dia mengeluh? Dia tidak mengeluh, tapi dengan joyful, dengan sukacita, teman-teman. Karena dia tahu hanya inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Joy. Hanya inilah satu-satunya untuk menyelamatkan saya. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus harus melewati kehinaan di kayu salib. Untuk keselamatan kita dan keluarga kita. Teman-teman, enggak ada jalan lain. Keselamatan hanya melalui kayu salib. Kalau kita benar-benar mau keselamatan terjadi di dalam rumah tangga kita, kita harus melewati kayu salib. Kalau kita tidak mau melewati kayu salib, teman-teman, nggak ada jalan lain untuk keselamatan. Kalian bisa coba dan saya yakin pasti gagal. Tapi kalau kita, melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, dengan kayu salib selalu ada pengakuan. Selalu saya sama dengan kamu. Anak-anak saya, mami juga berdosa. Kita nggak semena-mena untuk menghukum anak-anak saya seakan-akan saya nggak pernah melakukan hal yang jahat. Kita semua sama. Saya dengan anak-anak saya sama, teman-teman. Saya dengan suami saya sama. Kita semua sama.
Tapi ujungnya untuk mempersatukan kita adalah hanya kayu salib, teman-teman. Nggak ada cara yang lain. Hanya dengan kehinaan, pengakuan dosa, mengaku dosa kita, dosa anak-anak. Dan kenapa pengakuan dosa itu sangat 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 penting, teman-teman? Kenapa itu sangat penting yang kita sudah belajar, yang saya berulang-ulang-ulang kasih selalu setiap kali Bible study, sudah berapa kali kita ulang-ulang ini prinsip. Yaitu yang Tuhan kasih perumpamaan, teman-teman. Apa perumpamaannya? Di Lukas 6:43-45. Karena buah yang baik tidak akan karena pohon yang baik tidak akan mengeluarkan buah yang tidak baik. Begitu juga corrupt tree atau pohon yang jahat akan mengeluarkan buah yang baik. Tidak mungkin, teman-teman. Dia bilang setiap pohon diketahui dengan buahnya. Karena tidak mungkin orang-orang mengharvest atau mengumpulkan buah ara di semak belukar atau mengumpulkan grapes itu anggur di semak belukar. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin semak belukar menghasilkan buah ara dan buah anggur. Tidak mungkin. Dia bilang, good man out of the treasure of his heart, manusia yang baik dari hati yang baik, out of the good treasure of his heart akan mengeluarkan apa yang baik. Dan manusia yang jahat dari hatinya yang jahat akan mengeluarkan semua yang jahat, teman-teman. Karena dari hatilah keluar apa yang dia bicarakan. Jadi istilahnya bahwa kalau saya adalah pohon yang jahat, pasti buahnya jahat, teman-teman. Kalau saya bushes, kalau saya itu semak belukar, ya yang keluar semak belukar. Nggak mungkin semak belukar mengeluarkan pohon ara atau buah anggur, nggak mungkin. Harus pohon anggur bisa mengeluarkan buah anggur, harus pohon ara mengeluarkan buah ara. Itu prinsip yang kita lihat di alam. Dan prinsip itu yang Tuhan mau bawakan kepada kita sebagai manusia. Kalau saya jahat, ya nggak bisa menghasilkan yang baik gitu loh. Oke? Jadi harus dari pohon yang baik yang bisa mengeluarkan buah yang baik. Itu dia punya prinsip yang kita lihat. Jadi itulah yang Wagner tulis, dia bilang, itulah sebabnya manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik sampai dia harus menjadi baik dulu. Buah yang jahat tidak bisa mengeluarkan pohon yang jahat nggak bisa mengeluarkan buah yang baik. Sama seperti kita, dari hati kita yang jahat, nggak bisa melakukan sesuatu yang baik. Itulah sebabnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa tidak mempunyai efek apapun untuk membuat dia benar. Tetapi sebaliknya, dari hati yang jahat, mereka adalah yang jahat yang akan menambahkan kejahatan kepada dia punya jumlah-jumlah dosanya. Hanya evil, hanya kejahatan yang keluar dari hati yang jahat akan menambahkan kejahatan yang tidak membuat satu perbuatan baik. Itulah sebabnya sangat tidak mungkin untuk orang yang jahat berpikir bahwa dia harus menjadi baik dengan usahanya sendiri, teman-teman. Dia harus dijadikan benar dulu oleh Tuhan, teman-teman, sebelum dia bisa melakukan yang baik yang dituntut oleh dia dan apa yang dia mau lakukan. Jadi kita lihat prinsip dari alam dan kemudian bagaimana Tuhan punya perumpamaan itu dijelaskan oleh Wagner dalam Pekabaran Malaikat Ketiga yang bilang kalau saya jahat nggak mungkin saya bisa melakukan hal-hal yang baik untuk membuat saya benar. Malah dari hati yang jahat akan terus-menerus menghasilkan sesuatu yang jahat yang akan menambah jumlah dari dosa-dosa yang saya sudah bikin. Jadi saya harus dibenarkan dulu, teman-teman. Saya harus dibenarkan dulu oleh Tuhan. Oke, diciptakan manusia yang baru dulu, baru kemudian saya bisa melakukan hal-hal yang baik. Tapi itu adalah kebenaran Kristus di dalam saya. Nah, bagaimana saya bisa dibenarkan? Nah, ini yang saya sudah kasih ya, teman-teman. Sama kita, saya sudah kasih ini prinsipnya. Jadi bagaimana saya harus dibenarkan supaya waktu saya dibenarkan, saya sama seperti
pohon yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik. Seperti itu. Bagaimana caranya Tuhan membenarkan saya, kemudian baru bisa menghasilkan buah yang baik. Ini teman-teman, di Roma 3 dia punya prinsip. Karena kita semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, tetapi ini cara satu-satunya cara. Oke? Roma 3:25. Tuhan telah menetapkan dia untuk menjadi pendamaian melalui dengan iman, melalui darah. Ini darah, teman-teman. Apa itu darah? Korban pagi dan korban sore yang kita sudah belajar. Untuk menyatakan kebenaran pada waktu pengakuan dosa. Jadi teman-teman, oke, untuk Tuhan bisa membenarkan saya, harus ada pengakuan dosa. Tidak bisa Tuhan membenarkan saya kalau saya tidak datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa. Karena forgiveness atau pengampunan adalah saya kasih saya punya dosa, I give my sin for His righteousness. Forgive. I give my sin for righteousness. Untuk Tuhan bisa kasih dia punya righteousness, kebenaran, di Roma 3:25 Tuhan akan declare, kasih tahu, kamu ini orang benar, tapi harus ada pengampunan dosa. Dan Ellen White bilang apa? Forgiveness dengan justification itu adalah satu. Pengampunan dosa dan pembenaran itu adalah sama. Di saat saya datang pengampunan dosa, di saat situlah Tuhan memberikan kebenarannya. Bukan dengan usaha-usaha saya menurut hukum Tuhan, karena saya nggak bisa menurut hukum Tuhan dengan sempurna di saat saya belum dijadikan benar. Saya harus dijadikan benar dulu. Makanya itu dalam rumah tangga ya, pagi dengan petang. Bagaimana anak-anak saya bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar, teman-teman? Coba kita tanya. Apakah dia bisa melakukan sesuatu yang benar dari hati yang jahat? Apakah saya bisa melakukan yang benar dengan hati saya yang jahat? Tidak bisa. Makanya itu korban pagi dan petang itu sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan kepada orang tua, ayah dengan ibu kebenarannya dan juga kepada anak-anak kita gitu loh. Dan itulah tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai bapak sebagai imam besar atau sebagai imam dan ibu kalau bapak tidak ada. Bagaimana kita datang, ini prinsip pekabaran malaikat ketiga teman-teman yang saya mau bawa dalam rumah tangga kita. Ada prinsip pekabaran malaikat ketiga, saya harus dibenarkan dulu sebelum kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Anak-anak Tuhan harus benarkan dulu, orang tua harus dibenarkan dulu sebelum melakukan yang benar. Karena nggak mungkin dari pohon yang jahat terus kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin. Makanya korban pagi dan petang itu sangat penting di keluarga kita harus tahu apa arti kayu salib teman-teman. Oke? Waktu kita mempelajari kayu salib, Kak Opin kan bilang, wah kita bilang-bilang kayu salib tapi apa sih kayu salib? Nah ini salah satu kayu salib teman-teman. Waktu kita mengerti makna kayu salib, di saat kita mengadakan morning worship dengan evening worship, saya tahu apa sih kenapa kita melakukan itu untuk pengampunan dosa. Itu seperti offering atau persembahan yang membawa domba, orang bangsa Israel bawa domba pagi dengan petang. Itulah Tuhan Yesus disalibkan, teman-teman. Di mana ada pengampunan dosa, di mana ada kehinaan di kayu salib. Itu yang harus kita jalani dalam keluarga kita setiap hari, teman-teman. Hanya itu jalan keselamatan di mana kita sangat memerlukan kebenaran Kristus. Dan itulah tanggung jawab saya sebagai orang tua, sebagai ibu, dan tugas jawab teman-teman yang lain sebagai bapak di rumah tangga. Sekarang kalau kita mau morning worship dengan evening worship, setidaknya Tuhan sudah kasih terang kepada kita saat ini, teman-teman. Tergantung Anda, kalian mau melakukan itu apa? Apakah morning worship dengan evening worship hanya sekedar kebiasaan, oh saya harus morning worship, saya harus evening worship, atau benar-benar datang kepada Tuhan di setiap pagi, worship pagi dengan worship malam atau sore, itu adalah pelajaran mengenai kayu salib. Kehinaan, pengampunan dosa, pengampunan dosa kita kepada Tuhan atau pengampunan dosa kita satu sama yang lain.
kehinaan hanya dengan kayu salib, teman-teman. Dan Tuhan kasih message ini bukan untuk mempermalukan kita, bukan untuk membuat kita lebih jauh, tapi untuk menarik kita kepada Tuhan, teman-teman. Karena di Yohanes 12 ayat 32 dia bilang, kalau saya ditinggikan atau Tuhan ditinggikan di kayu salib, dia akan menarik semua orang kepadanya, termasuk suami, istri, anak-anak, orang berdosa yang lain. Semua akan datang kepada Tuhan kalau kita meninggikan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kayu salib itu adalah jalan kehinaan, teman-teman. Kalau kita nggak willing untuk melewati jalan kehinaan, nggak ada jalan keselamatan, teman-teman. Tapi bagaimana Tuhan, saya punya hati ini Tuhan. Tuhan bilang, willing to be made willing. Mau dijadikan mau. Mau nggak kita? Mau nggak kita melewati kayu salib? Kalau saya nggak mau, minta sama Tuhan. Tuhan kasih keinginan Tuhan supaya saya bisa melewati kayu salib Tuhan. Udah sangat sakit saya punya hati ini Tuhan. Sudah banyak hal-hal yang terjadi yang sepertinya susah. Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kamu mau melewati jalan kayu salib. Tidak ada yang mustahil di jalan kayu salib. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau menanggung kehinaan untuk keselamatan di dalam rumah tangga kita. Tidak ada yang hina. Tuhan sendiri bilang, saya juga sudah hina melalui. Saya juga sudah menanggung kehinaan untuk kamu. Kenapa? Apa susahnya gitu loh. Teman-teman, Tuhan Yesus sebagai Raja seatas segala raja, teman-teman. Dia dihormati oleh malaikat-malaikat, dia Raja alam semesta. Terus dia datang di dunia ini sebagai bayi yang hina lahir di kandang binatang. Kehidupannya di dunia ini penuh dengan kemiskinan. Dia mati bukan mati terhormat, teman-teman. Mati hina, teman-teman. Tuhan Yesus melewati kehinaan dari dia lahir sampai dia mati. Terus kita masih prideful untuk datang pengampunan dosa, teman-teman. I don't know. Karena pekabaran malaikat ketiga menaruh kita punya kesombongan dalam debu tanah. Kalau itu tidak bisa Tuhan taruh di debu tanah kita punya kesombongan, dengan pekabaran ini saya nggak tahu, teman-teman, is there any other way Tuhan menyelamatkan saya? Apakah ada cara lain Tuhan mau menyelamatkan saya dan anak-anak saya? Ada cara apa lagi gitu loh? There is no other way. Hanya pekabaran ini yang menaruh kesombongan kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, teman-teman? Hanya pekabaran ini kita harus samakan saya punya diri dengan orang lain. Saya punya tugas di rumah tangga, tugas di luar rumah tangga. Bagaimana saya memperlakukan orang lain? Itulah, teman-teman. Hanya kayu salib, teman-teman. Jangan pernah kita merasa saya lebih benar dengan orang lain. Oh, si tetangga A begini, tetangga B, oh orang di gereja begini. Nggak bisa saya menyelamatkan orang lain kalau saya selalu merasa diri benar. Saya akan bisa menyelamatkan orang lain hanya dengan merasa sama dengan mereka. Kita semua berdosa. Kita semua perlu pengampunan dosa. Kita selalu perlu datang kepada Tuhan di kayu salib. Minta Tuhan, Tuhan saya butuh kebenaran Kristus. Tuhan bilang, saya mau kasih kamu punya dosa. Baru kebenaran Kristus bisa diberikan. Karena Tuhan tidak bisa menutup dosa-dosa kita dengan kebenarannya. Nggak bisa, sudah jelas Ellen White bilang. God will not cover dia punya righteousness kepada orang yang masih ada dosa yang tidak mau memberikan dosanya. Teman-teman, inilah saatnya untuk kita pengampunan dosa, teman-teman. Inilah saatnya. Murid-murid Tuhan Yesus di upper room, di ruangan atas, sebelum kecurahan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan, teman-teman? Sehati, sepikiran, pengampunan dosa. Itulah, teman-teman, kita sebagai umat-umat Tuhan yang lagi menunggu akan kecurahan Roh Kudus. Bukan hanya menunggu apa yang saya harus lakukan untuk bisa menerima kecurahan Roh Kudus. Ini, teman-teman, kayu salib, seia, sekata, seperasaan. Itu yang kita lakukan, saling mengasihi satu sama yang lain. Kasih mula-mula itu harus ada dalam diri kita semua, teman-teman. Oke, jadi itulah yang
Saya mau share kepada teman-teman mengenai tugas tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai istri, bagaimana kita punya tugas bekerja sungguh-sungguh dalam rumah tangga untuk keselamatan kita di rumah tangga, dan bagaimana juga adalah tugas dan tanggung jawab kita kepada orang-orang di sekitar kita ya, orang-orang yang berdosa, yang memerlukan Tuhan Yesus, dan bagaimana kita sama satu dengan mereka. Dan jalan keselamatan itu hanyalah kayu salib. Oke, sebelum kita bahas kutipan terakhir bagaimana tugas kita di luar, saya kalau teman-teman ada tambahan untuk pelajaran mengenai tugas dan tanggung jawab kita di rumah tangga, saya persilakan. Ya, halo. Oke, silakan, Bung. Ya, jadi ini adalah mungkin kutipan yang kedua yang kita dapati bahwa worship pagi dan petang itu bukan hanya sekedar orang baca Alkitab atau renungan pagi gitu. Ya, ya. Tapi poin dari worship pagi dan petang ternyata kalau melihat dari penjelasan ini adalah bagaimana kita mengalami yang namanya pendamaian. Jadi worship pagi dan petang itu dilakukan tapi tidak ada pendamaian, apa artinya gitu? Kan gitu. Ya, betul. Dan pendamaian itu hanya akan terjadi ketika ada waktu di mana kita bisa menyelidiki hati gitu. Dan saya kira ya, bacaan apakah itu renungan pagi atau Alkitab, itu membantu kita untuk insaf. Bukan itu adalah tujuan dari worship pagi. Ya, kita baca, oh sudah, yang penting saya sudah baca, berarti saya sudah worship gitu. Tapi menurut saya, ketika saya membaca misalnya Alkitab kah atau renungan pagi kah, itu membantu kita untuk insaf. Tapi menurut saya itu bukan satu-satunya di mana kita bisa insaf gitu. Nah, poin yang paling penting di dalam untuk insaf itu adalah ketenangan, di mana kita memiliki waktu yang tenang. Kita nggak mungkin insaf ya ketika tangan kiri saya memegang Alkitab atau buku renungan, tangan kanan saya memegang gagang pintu, cepat-cepat mau pergi keluar gitu. Ini nggak mungkin menurut saya. Jadi ketika worship itu dilakukan dengan ketergesa-gesaan, itu sama aja bohong itu menurut saya. Nggak ada gunanya. Jadi dalam memahami prinsip dari worship pagi dan petang, kita akan tahu bagaimana sebenarnya harus menjalankan worship, ya. Bahwa poin yang paling penting adalah sebenarnya penyelidikan. Ketika kita tahu ya tentang Injil, bagaimana kita insaf terhadap dosa. Nah, ini membutuhkan ketenangan di pagi hari. Ini membutuhkan ketenangan di malam hari, di mana kita bisa menyadari akan dosa-dosa dan kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita tahu ya metode penyelamatan Yesus itu yang tadi ya dalam kutipan yang sudah dibacakan, dengan menyamakan diri kita berdosa dengan orang lain. Dan kita tahu ini adalah teladan dan metode satu-satunya dari Yesus. Tapi pertanyaannya gini, Joy. Apakah ini berhasil kepada semua orang? Ya, kenyataannya kan tidak. Nah, kepada siapa ini tidak berhasil? Ya, kita bisa lihat ya fakta yang paling jelas, kelompok ahli Taurat, Farisi dan Saduki ini nggak berhasil. Sekalipun Yesus sudah sangat menyamakan dirinya dengan mereka, ini nggak berhasil sama mereka. Bahkan tadi dalam kutipan, satu-satunya yang diselamatkan mungkin cuma Paulus dari golongan mereka. Jadi teman-teman, ini adalah metode penyelamatan Tuhan. Satu-satunya, tidak ada cara yang lain. Tetapi ini akan gagal ketika ini berhadapan dengan roh Farisi. Kenapa demikian? Nah, ini yang perlu Joy jelaskan. Oke, Joy, ini dulu. Sesudah itu nanti mungkin ada tambahan lagi. Oke. Thank you, Bing. Jadi, yang Ebing bilang kenapa di roh orang Farisi itu tidak berhasil ya. Istilahnya Tuhan sudah mati, sudah menyamakan dirinya dengan orang berdosa, menanggung kehinaan orang Farisi.
Ya, kenapa di orang Farisi tidak istilahnya apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka itu tunggu ya, kita lihat dulu sini. Karena orang Farisi itu merasa diri benar, teman-teman. Itu dia punya apa ya? Itu dia punya permasalahan. Permasalahannya adalah bukan Tuhan Yesus. Permasalahan adalah Tuhan Yesus tidak bisa, oke? Tidak bisa, atau Tuhan Yesus kan tidak bisa memaksa kita walaupun Tuhan sudah mati untuk kita, mau memberikan dia punya kebenaran. Nah, ini dia punya kunci. Tuhan mau memberikan kebenarannya, oke? Dan kita sudah baca prinsip bagaimana orang dibenarkan, yaitu untuk Tuhan mau declare dia punya righteousness, ada pengakuan dosa, iya kan? Tetapi orang Farisi selalu merasa orang lain lebih benar dia lebih benar dari orang lain, seperti itu. Dia yang salah, saya yang benar. Jadi bagaimana Tuhan mau memberikan kebenaran kepada orang Farisi yang selalu merasa diri benar? Itu kan istilahnya Ellen White bilang, Tuhan tidak bisa Tuhan tidak bisa memberikan atau menutupi kita dengan jubah kebenarannya kalau masih ada dosa. Jadi orang Farisi selalu melihat orang lain itu yang salah, dia yang benar. Itu kan self-righteous. Jadi bagaimana Tuhan memberikan kebenarannya? Bagaimana? Karena untuk jalan satu-satunya ke surga, teman-teman, harus ada wedding garment, iya kan? Itu kan perumpamaan Tuhan Yesus, baju pesta pernikahan. Nah, kalau di surga orang nggak ada wedding garment, yang nggak bisa masuk ke dalam pesta pernikahan, kan? Seperti itu. Jadi, jubah kebenaran Kristus itu harus ada untuk bisa masuk ke dalam pesta pernikahan. Tetapi orang yang tidak pernah merasa bersalah, orang yang selalu merasa benar, yang nggak bisa Tuhan kasih jubah kebenaran, karena jubah kebenaran itu hanya bisa diperoleh dengan pengampunan dosa. Saya salah Tuhan. Ampunilah dosa saya. Orang Farisi tidak seperti itu, teman-teman. Jadi itulah yang membuat kenapa seakan-akan Tuhan punya pengorbanan ya, tidak berhasil di orang Farisi, karena darah Kristus, ya kan, darah Kristus atau jubah kebenaran itu yang nggak bisa Tuhan mau kasih kepada orang yang mempunyai roh Farisi. Hanya orang yang benar-benar seperti orang yang apa itu Tuhan Yesus punya cerita yang mana ada 2 orang datang di Ka'bah, satu orang publican dengan satu orang Farisi ya, orang berdosa dengan orang yang selalu merasa diri benar, dengan orang yang tidak merasa diri layak di hadapan Tuhan. Itulah Yesus bilang, dialah yang pulang, yang di-justify, dialah yang menerima jubah kebenaran, di mana dia yang mengaku dosa dia, bukan menunjuk orang-orang dia yang salah, saya yang benar, seperti itu. Mungkin itu kita punya jawaban, Bing. Gimana, Ebing? Ada yang mau katakan atau Ebing? Ya, kita setuju ya bahwa sebenarnya yang menghalangi metode Tuhan, sebenarnya kalau tidak ada ini, semuanya bisa selamat. Tapi karena roh pembenaran diri atau roh Farisi, ini yang menghalangi sebenarnya pekerjaan Tuhan dalam menyelamatkan. Kenapa demikian? Kalau kita belajar prinsip kenapa harus mengakui dosa, kita akan tahu persis. Dalam pengakuan dosa, kita mengakui yang pertama, kita mengakui ke otoritas dari hukum Tuhan. Baru yang kedua, dari pengakuan kita terhadap otoritas hukum Tuhan bahwa saya telah melanggarnya, saya akan merasa ya ketika mengakui dosa, saya membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Nah, bagaimana kalau saya merasa saya tidak pernah melanggar gitu? Ya artinya saya tidak mengakui hukum dan saya tidak mengakui saya membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Ini jelas ya dalam prinsip pembenaran atau kenapa harus mengakui dosa. Dan teman-teman, jadi dari sini kita bisa lihat jelas kenapa metode Yesus itu gagal. Ya bukan gagal sebenarnya, karena orang-orang yang mau diselamatkan, yang tipe membenarkan diri atau tipe Farisi, tidak mau melakukan itu, tidak mau menerima Yesus gitu. Itu sangat jelas. Nah, mungkin ya merasa diri
sempurna atau tidak berdosa, mungkin tidak ada di antara kita yang apa ya mau mengakui, oh saya tidak berdosa. Ya, semua orang pasti akan mengakui, tapi merasa diri benar atau seperti sisi koin yang lain, ini yang gawat, ini yang gawat. Merasa diri benar, ya, kita mungkin bisa terjebak dalam hal yang sama. Jadi kita mungkin merasa bahwa oh kita orang berdosa, kita tidak sempurna, tapi merasa diri benarnya masih ada. Nah, ini pelajaran yang kita tahu, ini kita bawa ya beberapa waktu yang lalu dalam buku kabar kesukaan. Di dalam buku kabar kesukaan dikasih penjelasan apa ciri-ciri kalau kita merasa diri benar gitu atau di dalam roh pembenaran diri. Salah satu poin kita bisa tahu kita ini roh Farisi atau roh membenarkan diri atau tidak. Itu bisa dilihat ketika kita terhubung dengan orang berdosa. Orang Farisi atau roh membenarkan diri tidak akan tahan untuk tidak mengkritik dan menghakimi orang berdosa. Ini salah satu ciri ya. Kita nggak tahan melihat ada sesama kita yang berdosa. Nggak tahan gitu. Kita akan datang, kita akan hakimi, kita akan tuduh. Dan kalau boleh, singkirkan dari persekutuan. Aduh, ini adalah ciri kalau kita merasa diri benar. Dan roh inilah yang menurut kita ketika ini kita miliki, ya metode Yesus itu pasti akan selalu gagal. Oke, terima kasih John. Ya, thank you Bing. Jadi untuk kita semua ya teman-teman, untuk saya pribadi juga adalah bagaimana kita selalu merasa kita itu sama dengan orang yang lain, tidak merasa diri lebih benar atau orang yang lain salah, udah dia udah ada salah nih, udah kita datang untuk menunjukkan kesalahannya kalau bisa menyingkirkan orang tersebut. Aduh, teman-teman. Bukan begitu cara Tuhan yang Tuhan inginkan untuk menyelamatkan orang lain, tetapi bagaimana cara Tuhan adalah bagaimana kita menyamakan diri kita dengan orang lain. Dia berdosa, saya juga berdosa. Bagaimana Tuhan mau ada pengampunan satu sama yang lain. Dan bagaimana Tuhan mau kita ya saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita masih masih ada sifat-sifat seperti itu teman-teman, kita berdoa sama Tuhan, mohon pengampunan akan sifat-sifat Farisi kita, dan kita minta Tuhan untuk memberikan dia punya sifat-sifat Tuhan yang sangat rendah hati dan mau mengasihi satu sama yang lain walaupun orang sudah memperlakukan dia dengan tidak benar, walaupun orang sudah meludahi dia, tempeleng dia punya muka, taruh mahkota duri, tapi dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke, ada lagi tambahan sebelum kita lanjut terakhir, kutipan terakhir. Oke, kita lanjut ya supaya kita selesai. Dia punya kutipan terakhir. Jadi itu yang tadi kita bahas adalah tugas dan tanggung jawab kita di rumah, di dalam keluarga, di lingkungan yang kecil. Sekarang kita lanjutkan dalam tugas kita di luar. Kenapa kita bahas mengenai tugas? Karena saya mau bagikan kepada teman-teman bahwa jubah kebenaran Kristus tidak bisa menutupi kita yang gagal dalam tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita ketahui ya. Ini known duty atau tugas yang kita ketahui. Jadi tugas saya di rumah tangga apa kita sudah berikan kepada teman-teman, dan itu hanya general ya teman-teman. Teman-teman bisa baca buku Adventist Home, Child Guidance, Education, semua mengenai rumah tangga. Di dalam keluarga kita bisa baca. Sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir bagaimana tugas kita di luar rumah tangga. Oke? Di luar keluarga kita. Nah, ini saya mau share untuk penutup ya. Oke, dibilang dengan perumpamaan ini atau perumpamaan mengenai Good Samaritan atau orang Samaria yang baik hati. By this parable, dengan perumpamaan ini, duty atau tugas, oke, tugas dari seorang dari manusia ya, kita kepada sesama kita manusia sudah disettle, sudah ditentukan selama-lamanya. Jadi apa tugas kita? Karena dibilang Tuhan tidak bisa menutupi atau memberikan kebenarannya kalau kita lalai kita punya tugas. Dan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita di luar rumah tangga kita, itu Tuhan sudah kasih perumpamaan di perumpamaan
mengenai Good Samaritan atau orang Samaria yang baik hati. Ini kita punya tugas, teman-teman. Kita harus memperhatikan for every case, kejadian dari orang-orang yang menderita, and to look upon ourselves dan melihat kepada diri kita sebagai Tuhan punya agen untuk relieve the needy atau untuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan to the very utmost of our ability. Jadi kita harus melihat diri kita, oke, sebagai agen Tuhan untuk membantu orang-orang yang memerlukan di kemampuan kita yang paling tinggi, teman-teman. Jadi itulah tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu untuk saling memperhatikan, melihat apakah ada orang lain yang membutuhkan sesuatu. Terus dia bilang, kita harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ada beberapa orang yang manifestasi mereka punya perhatian yang sangat besar kepada dia punya keluarga, kepada dia punya teman-teman, dan kepada orang yang dia kasihi. Tetapi dia gagal untuk memanifestasikan kebaikan dan memikirkan orang-orang yang memerlukan simpati, orang-orang yang memerlukan kebaikan dan cinta. Jadi teman-teman, istilahnya pilih-pilih gitu loh. Misalnya nih, kita dengan Tante Kori berteman atau dengan Ebing, Kak Opin. Ya saya baiklah kepada kalian karena kita tahu kalian itu kita punya teman, atau saya baik kepada saya punya orang tua, saya punya keluarga, saya punya kakak, adik. Tetapi kita itu gagal berbuat baik kepada orang-orang lain yang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian dan membutuhkan kasih sayang, teman-teman. Aduh, terus dia bilang, dengan hati yang sungguh-sungguh marilah kita bertanya, siapa sih kita punya tetangga? Siapa? Who is my neighbor? Siapa sesama kita manusia? Dia bilang, sesama kita manusia bukan saja kita punya bukan hanya orang-orang yang kita berasosiasi atau bukan kita punya teman-teman yang spesial. They are not simply those who belong to the church. Mereka bukan hanya orang-orang di gereja, or who thinks as we do, atau orang-orang yang berpikir seperti saya juga berpikir. Bukan hanya itu, kita punya tetangga atau sesama kita manusia, bukan orang-orang di gereja, bukan hanya orang-orang di gereja, bukan hanya teman-teman kita, bukan keluarga kita, atau bukan hanya orang-orang yang berpikir seperti kita berpikir. Ellen White bilang, kita sesama kita manusia adalah the whole human family. Namanya manusia itu sesama kita, itu tetangga kita. Itulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itulah tugas kita adalah seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Kepada siapa saja. Tidak memandang bulu, teman-teman. Kita harus melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang, terlebih orang-orang yang di household of faith sama iman. Kita harus memberikan kepada dunia exhibition atau pertunjukan apa artinya untuk membawa atau melakukan hukum Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan dengan sepenuhnya dan dengan sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah hukum, teman-teman. Mencintai Tuhan dengan mencintai sesama manusia, ya, seperti diri kita sendiri. Itulah duty, teman-teman. Itulah tugas tanggung jawab kita. Jadi teman-teman, tegurannya untuk kita bahwa sometimes mungkin kita berpikir, hanya saya punya teman, keluarga, orang-orang yang dekat yang kita menunjukkan belas kasihan, kasih sayang. Tapi ternyata namanya manusia, itu juga kita tunjukkan, teman-teman. Aduh, teman-teman, luar biasa ya tugas yang Tuhan sudah berikan atau duty yang kita harus lakukan kepada orang-orang. Oke? Kita lanjut untuk menyelesaikan. Dia bilang, ada di antara kita yang mana kalau kita mau ambil waktu untuk berpikir, would regard their do nothing position as sinful neglect of their God-given talents. Jadi teman-teman, kalau kita betul-betul ambil waktu untuk berpikir, jadi teman-teman, itu kalau kita nggak bikin apa-apa, oke,
dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu sama dengan sinful neglect. Teman-teman, setiap orang kita masing-masing Tuhan sudah kasih talenta. Talenta apa? Talenta untuk digunakan untuk Tuhan, untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kalau kita bikin nothing, hanya duduk-duduk atau tunggulah atau apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak bikin apa-apa dengan itu adalah sinful neglect. Kita punya dosa yang kita lalai untuk kita mengembangkan talenta itu, teman-teman. Terus Ellen White bilang, saudara-saudari, your redeemer, penebus kita, dan semua malaikat-malaikat yang suci sedih melihat kita punya hati yang keras. Tuhan memberikan jiwanya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang, teman-teman. Dan kita, and yet you, dan kamu yang sudah tahu, and yet you who have known his love, dan kamu yang sudah tahu cinta Yesus, melakukan sedikit usaha untuk memberikan berkat itu, impart the blessing of his grace, memberikan berkat-berkat kepada mereka yang dia mati, teman-teman. Jadi teman-teman, talenta kita, kemampuan kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau untuk kita berikan kepada orang yang mana Yesus mati untuk orang itu gitu loh. Terus Ellen White bilang, dengan mengabaikan atau lalai akan tugas-tugas ini, duty ya. Aduh, teman-teman coba lihat ya. Ini kata-kata yang Ellen White bilang, kita aja baca, waduh, mestinya wow gitu loh. Dia bilang kan seperti ini, Tuhan sudah kasih talenta, oke? Tuhan kasih kemampuan semua kepada kita untuk kita punya tugas memberikan berkat itu kepada orang lain untuk menyelamatkan orang lain. Terus dia bilang kalau kita nggak bikin apa-apa dengan talenta itu, oke? Hanya menyendiri, tidak bikin apa-apa, kita nggak berpikir Tuhan saya melakukan apa dengan saya punya talenta. Ellen White bilang ya, dengan mengabaikan atau melalaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ini Ellen White bilang, is an amazement to the angel, bikin angel tercengang-cengang. Hah? Kok bisa kalian sudah tahu cinta Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati untuk orang-orang ini, Tuhan sudah kamu kasih kemampuan, kasih kamu talenta, kamu nggak bikin apa-apa, ini bikin angel itu amazed gitu loh, kayak tercengang-cengang. Kok bisa seperti itu gitu loh. Terus habis itu dia bilang, di dalam penghakiman kamu harus bertemu dengan jiwa-jiwa yang kamu lalaikan. Aduh, ini langsung merinding ya kita teman-teman. Terus dia bilang, in the great day, dalam hari yang besar, kamu akan you will be self-convinced, kamu akan merasa bersalah dan terhukum teman-teman di hari penghakiman. Biarlah Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. May He forgive His people. Biarlah Dia mengampuni umat-umatnya karena mereka lalai dalam pekerjaannya di ladangnya yang Tuhan sudah berikan mereka untuk lakukan. Jadi teman-teman, kalau di masa lampau ya, saya sendiri, kita lihat bagaimana Tuhan sudah mati untuk kita, Tuhan sudah berikan kepada kita talenta, kemampuan, terus saya nggak bikin apa-apa untuk menyelamatkan orang lain. Kalau kita tahu kita sudah gagal, marilah teman-teman kita datang mohon pengampunan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah gagal, ataupun kalau saya berbuat baik, saya hanya pilih-pilih kepada orang-orang tertentu, tapi ternyata sesama saya itu adalah setiap manusia yang hidup di dunia ini yang Tuhan sudah mati, itu adalah sesama kita manusia. Forgive us, Lord. Forgive me. Ampunilah dosa saya, Tuhan. Dan tolong saya untuk bisa, biarlah kebenaran Tuhan, karakter Tuhan yang bekerja di saya, untuk datang mau menyelamatkan orang lain, melihat kebutuhan mereka, teman-teman. Itulah ya yang Tuhan minta kepada kita, itulah tugas kita. Dan ini yang saya ambil kutipan terakhir dari Wagner, yang kita sudah bahas kemarin, yang Ebing sudah bahas, pertemuan terakhir ini, yang mana jangan kita jemu-jemu berbuat baik, teman-teman. Di saat kita jemu berbuat baik, di sini dibilang adalah di saat kita tidak memandang kepada Yesus. Jadi di saat kita tidak peduli kepada sesama kita manusia,
jemu ya atau capek kita berbuat baik, itulah di saat kita tidak memandang Kristus, teman-teman. Dia bilang di sini bahwa Yesus berjalan kaki keliling di kampung sambil mencari kesempatan untuk berbuat baik kepada seseorang dan ia menemukan mereka, teman-teman. Jadi berbuat baik itu adalah kesempatan, cari kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini kunci yang kita sudah share waktu lalu, yang kita kasih komentar waktu Ewing Bible Study, yang mana kenapa Tuhan bisa melakukan itu, teman-teman. Ia berbuat baik ini ya, tanda kutip, karena Tuhan beserta dengan dia. Namanya adalah Immanuel, berarti Allah beserta kita. Sekarang, karena Tuhan beserta kita sepanjang hari, bahkan sampai akhir dunia, maka Allah beserta kita berbuat baik pada kita agar kita juga berbuat baik pada orang lain. Jadi teman-teman, kuncinya adalah ini. Tuhan beserta kita, teman-teman. Tuhan ada dalam diri kita, kebenaran Tuhan ada diri kita. Kalau kita gagal untuk berbuat baik kepada orang, disitulah kita tidak memandang kepada Kristus, disitulah kita tidak memiliki jubah kebenaran Kristus sampai kita capek berbuat baik atau kita nggak mau berbuat baik kepada orang lain. Dan di Matius ya bilang, Tuhan Yesus bilang, saya beserta kepada kamu sampai akhir zaman. Tuhan beserta dengan kita, kebenaran Tuhan ada di kita, beserta dengan kita. Karakter Tuhan di kita, bagaimana Tuhan Yesus lakukan kepada orang lain, itulah yang akan kita lakukan kepada orang lain. Bagaimana kebaikan Tuhan berikan kepada kita, itulah kita juga berbuat baik kepada orang lain. Jadi itu intinya ya teman-teman, di saat kita berbuat baik karena Tuhan beserta dengan kita. Bukan diri beserta dengan kita, no, Tuhan. Kalau diri kita yang beserta dengan kita melakukan tugas itu, pasti ada perasaan jemu, pasti ada perasaan capek, pasti ada, aduh saya nggak mau, masa sih saya mau berbuat baik kepada saudara A, masa sih saya mau berbuat baik kepada saudara B. Kita akan pilih-pilih teman-teman. Tapi Tuhan Yesus dia tidak pilih-pilih, dia malah cari siapa yang dia bisa berbuat baik. Itulah tugas kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di saat kita gagal, teman-teman, melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itulah di saat kita gagal memandang Kristus, dan di saat kita gagal memandang Kristus, di saat kita gagal melakukan tugas kita di luar keluarga atau rumah tangga kita, disitulah Ellen White bilang ya, Tuhan tidak bisa memberikan jubah kebenarannya di saat kita gagal, lalai ya, bukan gagal, lalai melakukan tugas kita di dalam rumah tangga dan juga tugas di luar atau dalam tugas sesama kita manusia. Jadi teman-teman, saya mau simpulkan, saya punya Bible study sebelum kita belajar kepada inti di kayu salib, yaitu Tuhan sudah mati, teman-teman. Dia sudah melewati kayu salib dengan penuh penderitaan dan kehinaan. Kenapa? Karena dia rindu mau kasih dia punya jubah kebenaran. Itu teman-teman. Dia rindu kita diselamatkan. Dan dia juga kasih amaran kepada kita apa yang membuat saya tidak bisa menerima jubah kebenaran itu gitu loh. Saya lalai, saya punya tugas di rumah tangga, saya lalai, saya punya tugas di luar keluarga kita. Dan Tuhan ingatkan kembali, aduh Tuhan, dan kita berdoa, Tuhan ampunilah saya sudah lalai di rumah tangga misalnya, ampunilah saya sudah lalai di tugas kita sebagai sama manusia. Tuhan besertalah dengan saya, tolonglah saya Tuhan, saya nggak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan, baik dalam rumah tangga maupun di luar. Berikan jubah kebenaran Tuhan, jadikan saya benar supaya saya bisa berbuat benar, berbuat baik dan berbuat benar kepada keluarga saya dan juga di luar keluarga saya atau di orang-orang sesama kita manusia. Dan dengan berbuat itu teman-teman, di saat Tuhan memberikan jubah kebenaran, jubah itu akan terus dipertahankan. Itu namanya retain justification. Pembenaran dipertahankan, dan waktu kita mempertahankan kebenaran Kristus ya, jubah kebenaran Kristus ada di kita, itu namanya sanctification, di mana kita disucikan teman-teman. Dan itulah Tuhan mau kita disanctify, disucikan secara jiwa, secara roh, dan secara tubuh. Dalam keseluruhan kita Tuhan mau kita disucikan dengan terus mempertahankan akan jubah kebenaran Kristus, dengan terus memakai jubah kebenaran Kristus, dengan terus
datang mengaku dosa kalau kita jatuh dalam dosa atau gagal lalai dalam tugas-tugas kita, teman-teman. Terus mau menerima Kristus dan kebenarannya dan membiarkan Kristus terus bekerja di dalam diri kita. Oke, teman-teman, itu adalah penutupan ya, penutupan dari Bible study bagaimana Tuhan tidak bisa menutup jubah kebenarannya, tidak bisa memberikan jubah kebenarannya kalau kita masih lalai dalam tugas dan tanggung jawab kita. Sudah selesai dari rumah dan di luar rumah, dan pertemuan berikut kita akan masuk kepada inti ya, inti dari pelajaran mengenai kayu salib. Oke, tapi sebelum kita tutup dengan doa, apa teman-teman ada tambahan atau komentar sebelum kita berdoa? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, puji Tuhan, pekabaran atau pelajaran kita pada saat ini sudah selesai, dan kita berdoa sama Tuhan. Saya sendiri, saya berdoa untuk saya sendiri, keluarga saya sendiri, anak-anak saya sendiri, dan saya mau doakan teman-teman juga semua. Biarlah apa yang kita pelajari pada saat ini bukan hanya sekedar pembelajaran atau Bible study atau intellectual knowledge, tapi biarlah ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita masing-masing dengan pertolongan Tuhan saja, teman-teman. Dan kita mau untuk sama-sama kita spend eternity dalam kerajaan surga. Itu yang kita rindukan, sama-sama kita bersama-sama dengan Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Oke, kita akan tutup. Kita punya Bible